Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelompok 5. Kali ini kita akan membahas tentang ragam teks dan satuan bahasa pembentuk teks. Kelompok kami terdiri dari Alvindi Rosa Nurjayanti, Dendi Bastian, Hasyana Jamilah, Niken Arina Asifah, dan Tutut Hanifah. Pengertian ragam teks. Menurut Nurgiantoro, ragam teks adalah macam atau tipe teks yang memiliki karakteristik umum. Yang kedua, menurut Michel, ragam teks merupakan kategori pengelompokan teks yang berdasarkan isi dan bentuk. Secara umum, ragam teks adalah macam atau jenis teks atau naskah yang berupa kata-kata asli pengarang, bahan tertulis untuk dasar memberikan pelajaran, berpidato, dan lain sebagainya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ragam teks adalah pengelompokan teks berdasarkan isi dan bentuk teks. Terdapat 4 jenis teks, yaitu yang pertama, teks faktual, teks cerita, teks tanggapan, dan teks normatif. Yang pertama adalah teks faktual, merupakan teks yang berisi suatu kejadian yang bersifat nyata, benar-benar terjadi, tetapi tidak terikat dengan waktu. Dengan kata lain, suatu kejadian yang faktual bisa terjadi di masa lalu ataupun masa sekarang. Menurut Mansun, teks faktual dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu teks deskripsi, adalah tipe teks yang memiliki tujuan sosial untuk menggambarkan suatu objek atau benda secara individual berdasarkan ciri fisiknya. Struktur teksnya terdiri dari pernyataan umum dan urian bagian. Yang kedua, teks prosedur. Menurut Mansun, teks prosedur adalah teks yang memiliki tujuan sosial untuk mengarahkan atau mengajarkan tentang langkah-langkah yang telah ditentukan, memberikan penekanan pada langkah-langkah melakukan sesuatu tindakan atau pekerjaan. Strukturnya terdiri dari judul, tujuan, daftar bahan, urutan tahapan pelaksanaan, dan terakhir yaitu simpulan. Selanjutnya, teks tanggapan. Teks tanggapan atau biasa disebut teks tanggapan kritis merupakan teks yang berisikan kritik tajam terhadap suatu hal atau persoalan mengenai kesalahan dan biasanya terjadi saat ada perdebatan. Teks tanggapan sendiri memberi pandangan terhadap suatu hal, baik mendukung ataupun menolak, dengan disertai argumen yang objektif, sopan, logis, dan jelas. Informasi yang terkandung dalam teks ini dapat menjadi saran yang membangun. Teks tanggapan dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, teks eksposisi, dan yang kedua adalah teks eksplanasi. Next. 1. Teks eksposisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi merupakan suatu karangan yang bertujuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan. Tujuan dari teks eksposisi adalah untuk memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, mengajarkan, dan menerangkan suatu tanpa disertai ajakan atau desakan agar pembaca menerima atau mengikutinya. Struktur dari teks eksposisi yaitu terdiri dari judul, argumentasi, dan pernyataan ulang. Yang kedua, teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi kejadian, proses, mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab, akibat, dan proses. Struktur dari teks eksplanasi meliputi judul, pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Teks normatif. Jadi pengertian teks normatif ini menurut KBBI adalah teks yang berpedoman pada norma aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jadi pada dasarnya itu teks normatif adalah teks yang isinya dituliskan berdasarkan sebuah peraturan, norma-norma, dan peraturan yang berlaku, baik di lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan kenegaraan, yang berkaitan dengan
bagi pembaca atau pendengarnya. Teks ini memiliki struktur judul, pengenalan atau orientasi, dan rekaman kejadian. Ciri teks cerita ulang adalah rentetan peristiwa yang dialami tokoh ditata dengan menggunakan konjungsi yang menggunakan urutan peristiwa seperti konjungsi pertama, lalu akhirnya. Teks penceritaan ulang berakhir dengan kejadian tanpa ditampakkan reaksi pelaku terhadap peristiwa yang dialaminya. Yang kedua ada anekdot. Jadi menurut KBBI, anekdot ini adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Tujuannya untuk menyampaikan kritik, sindiran, atau nasihat secara halus. Anekdot juga dapat diartikan sebagai cerita rekaan yang tidak harus didasarkan pada kenyataan yang terjadi di masyarakat. Oktarisa 2014. Dan juga teks anekdot ini memiliki tujuan sosial yang sama dengan teks cerita ulang. Mahsun 2018. Hanya saja peristiwa yang ditampilkan membuat partisipan yang mengalami merasa jengkel atau konyol. Wiratno 2014. Teks ini memiliki struktur, yaitu ada judul, pengenalan atau orientasi, krisis atau masalah, dan juga reaksi. Teks anekdot berakhir dengan reaksi pelaku atas peristiwa yang dialaminya, yang ditampakkan secara eksplisit. Selanjutnya, sebelum teks ini memiliki tujuan sosial, yaitu menilai perilaku atau karakter dalam cerita. Itu sebabnya teks ini memiliki struktur judul, pengenalan, orientasi, kejadian atau insiden, dan interpretasi. Pada akhir teks sebelum bukan reaksi individu pelaku utama terhadap peristiwa, tetapi peristiwa yang berupa pesan moral dari kejadian yang dialami tokoh utama. Pesan itu tidak terkait dengan tokoh utama, tetapi terkait dengan pihak partisipan yang mendengar atau membaca cerita. Dengan demikian, struktur akhir teks itu adalah interpretasi penulis terhadap kejadian yang dialami pelaku, dan diharapkan dapat menjadi bahan renungan moralitas bagi partisipan. Dan yang terakhir ada naratif. Teks naratif adalah cerita non-fiksi yang bisa berbentuk dongeng, mitos, cerita rakyat, cerita kenyataan, dan lain sebagainya. Tujuan menghibur pembaca dengan sebuah cerita yang dibuat sambil menghibur yang menarik. Teks tipe ini sama dengan ketiga teks genre cerita yang dibacakan sebelumnya. Pada teks naratif, model penceritaan pada teks tipe ini antara masalah dengan pemecah masalah tidak menyatu dalam satu struktur teks, seperti teks cerita ulang, dan teks sebelum. Ia terpisah dengan struktur teks yang berbeda. Itu sebabnya teks tipe ini memiliki struktur judul, pengenalan atau orientasi, masalah atau komplikasi, dan pemecah masalah. Teks cerita naratif adalah pemecah masalah yang sebelumnya dialami oleh tokoh. Pembentuk teks atau kalimat. Kalimat adalah suatu gramatikal yang disusun oleh konstituen dasar dan intonasi final. Konstituen dasar dapat berupa klausa, frasa, maupun kata huruf keras. Pembentuk teks dapat dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, berdasarkan nama klausanya ada kalimat lengkap yang susun dalam wacana. Yang kedua, berdasarkan klausanya ada kalimat lengkap yang tidak lengkap. Yang ketiga, berdasarkan alamat wacana. Ada kalimat deklaratif, interrogatif, imperatif, adjektif, responsif, dan interjektif. Yang keempat, berdasarkan kalimat inti, klausa, dan perubahannya. Ada kalimat inti dan non-inti. Yang kelima, berdasarkan jenis klausanya. Ada kalimat verbal dan non-verbal. Dan yang terakhir, berdasarkan fungsi kalimat. Ada kalimat bebas dan kalimat terkait. Membentuk teks paragraf. Paragraf adalah gabungan beberapa kalimat yang saling berhubungan dan menghasilkan suatu tema tertentu. Unsur-unsur paragraf yaitu 1. Topik atau gagasan utama. Topik ini merupakan ide utama yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Yang kedua, kalimat utama. Kalimat utama berisi gagasan utama yang diletakkan secara tersurat pada awal atau akhir paragraf. Namun, kalimat utama
utama dapat juga ditemukan pada awal dan akhir paragraf. Kalimat utama bersifat umum dan akan dikembangkan oleh kalimat-kalimat pendukung lainnya. Yang ketiga yaitu kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kalimat pendukung ini berfungsi untuk mengembangkan dan memperkuat gagasan yang disampaikan pada kalimat utama. Kalimat penjelas bisa berupa data lengkap seperti opini, fakta, atau data yang valid. Yang keempat yaitu konjungsi. Konjungsi adalah kata sambung atau kata penghubung. Konjungsi dalam bahasa Indonesia ada dua jenis, yaitu konjungsi intrakalimat dan konjungsi antar kalimat. Jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya, yaitu ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif ini merupakan jenis paragraf yang dikelompokkan berdasarkan letak kalimat utama. Dalam paragraf jenis ini, kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Kalimat-kalimat penjelasnya akan berada setelah kalimat utama. Jenis yang kedua yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif ini berada di akhir paragraf. Kalimat penjelasnya tentu saja berada sebelum kalimat utamanya. Yang ketiga yaitu paragraf campuran. Paragraf campuran merupakan perpaduan antara deduktif dan induktif. Kalimat utama pada paragraf campuran berada pada awal paragraf dan diulang kembali pada akhir paragraf. Jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuannya, yaitu ada paragraf narasi. Dalam paragraf jenis ini, penulis akan menulis suatu kejadian dari awal hingga akhir kejadian berdasarkan urutan waktunya. Yang kedua, ada paragraf eksposisi, biasanya identik dengan informasi sedetail mungkin kepada pembaca. Tujuan dari paragraf ini adalah memaparkan, menyampaikan informasi, menjelaskan, dan juga menerangkan suatu topik kepada orang lain. Yang ketiga yaitu paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi dapat kita temui pada artikel opini atau teks lomba debat. Yang terakhir ada paragraf persuasi. Cukup sekian dari kami. Terima kasih.